Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Liktong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dialah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 18 Juli 2024 tertulis dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 42, demikian firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Allah menyertaimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita PK, kita akan merasakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan ajaib, dan merupakan hal yang sesungguhnya tidak pantas kita terima. Kita manusia berdosa yang layak dihukum, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sedemikian rupa. Seperti itulah Tuhan memperlakukan keturunan Abraham. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka dengan mencegah Laban mencelakakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejadian dalam Nats ini adalah saat Yakub meninggalkan rumah Laban, karena keberadaannya di rumah Laban tidak lagi disenangi anak-anak Laban, dan Laban sendiri seperti sebelumnya. Yang dilakukan Yakub dengan meninggalkan rumah Laban adalah atas perintah Tuhan. Kejadian 31 ayat 3 mengatakan, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Setelah Laban mengetahui bahwa Yakub telah meninggalkan rumahnya, dia mengejar Yakub. Allah tetap melindungi Yakub dengan mendatangi Laban melalui mimpi dan berkata, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Kejadian 31 ayat 24. Yakub dan Laban pada akhirnya bertemu, dan Yakub di dalam pertemuan dan perbincangan tersebut menyaksikan penyertaan Allah di dalam kehidupannya, seperti dalam nats renungan hari ini, bahwa Yakub dengan perkenanan Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk meninggalkan rumah Laban dan tidak membiarkan Yakub pulang dengan tangan hampa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang Tuhan lakukan bagi Yakub menunjukkan pemeliharaan dan keadilannya yang sempurna. Pembelaan nyata dalam hidup Yakub sekaligus meneguhkan hati kita dalam menjalani hidup ini. Jika hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak adil, mungkin saudara dicurangi teman, dijahati orang lain, keluarga atau bisnis saudara dirusak, teruslah berbuat baik dan tetap andalkan Tuhan. Mari letakkanlah kepercayaan kita kepada firman-Nya, karena Tuhan pasti menjaga dan menyertai. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, sekalipun jalan itu serasa tidak mungkin bagi kita. Tuhan juga tak pernah tidur
matanya melihat selagi kita terus berbuat benar dalam hidup ini. Bila saatnya telah tiba, Tuhan akan memberkati dan membuka jalan. Ketika Tuhan sudah membukanya, maka tak satu orang pun yang bisa menutupnya. Penyertaan dan penjagaan Allah di dalam hidup ini harus kita respons dengan ketaatan kita menuruti dan melakukan perintahnya. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Allah menyertai-mu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ente 512 ayat 3 didalani Yesus. Dongan pinaluani Tuhatai, ta ondingi, ta apoi nalilui, asalam damelua talam ture, kita haholongi madonga tabe, ha anggi rohamu sude, ta arahom madonga tabe, ha anggi daunang jonok be, harat utuluna dongamu sude. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang senantiasa menyertai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap pencobaan dan pergumulan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kami Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang percaya akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.